Begitu tawadhu yang diajarkan oleh Syekh Hasyim Asy'ari. 9. Sibukkanlah diri dengan menulis kitab. Syekh Asy'ari mengatakan sibukkanlah diri dengan menulis kitab. Kau kitab apa yang sudah kau tulis? Alhamdulillah Pak Ustadz, saya sudah nulis. Apa yang kau tulis? Cinta pertama. Kemana cinta pertamamu? Kepada Al-Quran. Mantap. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Menulislah. Pulang dari sini, ambil kertas, tulis. Kubiarkan pena ini menari-nari di atas kertas ini, bercerita tentang entah apa-apa aja lah. Coba menulis. Orang zaman dulu nulis. Kau udah nulis? Udah apa Ustaz? Apa yang kau tulis? Status-status. Menulislah status yang bermanfaat, sehingga nanti datang suatu masa statusmu itu bisa dikumpulkan sehingga menjadi satu buku. Kata pengantar Abdul Somad LCM. Jangan lupa beli buku ini di toko terdekat di Kota Batam. Like and share. Mana bukunya? Banyak ini anak muda nih. Tolong endorse Pak Ustadz. Kapan kau tulis? Inilah, nanti dapat endorse dari Ustadz baru saya tulis. Nggak bisa. Urutan ilmu. Yang paling tinggi tafsir, nomor 2 hadis, nomor 3 akidah, nomor 4 usul fiqh, nomor 5 kitab-kitab mazhab fikih, nomor 6 nahwu. Ini urutan-urutan kita. Nomor 7 membersihkan batin. Bagaimana dalam hati kita ini ada riya, ada dengki, ada hasad, ada busuk hati, dibersihkan. Menguji hafalan. Jadi karena dia ahli hadis, menghafal nama orang, menghafal nama kitab, menghafal matan, menghafal sanad, jadi dia diujinya hafalan. 12. Etika menulis. Menulis itu kata beliau yang pertama mesti berwudu. Dulu saya kalau nulis saya tulis saja, tapi setelah membaca saya sama Asy'ari katanya berwudu. Setelah itu saya sebelum nulis saya wudu. Wudu harus diamalkan. Sebelum nulis wudu dulu. Mustaqbilal kiblah, menghadap ke kiblat. Lihatlah adab. Jadi al-adab fawqal ilmi. Kenapa ilmu kita tak berkah? Kenapa buku kita tak berkah? Karena ternyata kita nulisnya tak pakai adab. Nulisnya wudu dulu. Kenapa kitab Syekh Hasyim Asy'ari berkah? Berkah kitab Syekh Hasyim Asy'ari. Apa tak berkah kitabnya? Luar biasa berkah, Masya Allah, tabarakallah. Menghadap ke kiblat, suci badan, suci pakaian. Ini banyak orang sekarang nulis pakai sarung. Sarung seminggu tak dicuci. Gimana malaikat mau dekat? Setan aja takut. Waya batade dimulai dengan menulis bismillah. Menawali tulisan ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Setiap menyebut nama Allah jangan Allah saja, mesti ada Azza wa Jalla, Subhanahu wa Ta'ala. Setiap menyebut nama Nabi Muhammad jangan titik, tapi tambahkan di ujung sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tulis salam, tak boleh. Wala yakhtasir, tak boleh. Muhammad salam sallallahu alaihi wasallam, tak boleh. Muhammad short mim, tak boleh. Uas boleh. Singkat Nabi Muhammad tak boleh. Kalau nama sahabat Abu Bakar tak boleh. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu. Sampai sedetail itu saya mengajarkan. Menebarkan sunnah pada ulama. Menebarkan sunnah pada jamaah biasa. Menebarkan sunnah pada ibu-ibu biasa. Menebarkan sunnah pada ulama. Luar biasa. Ini ceritanya gini. Masih nangkap lagi? Soalnya saya kan ceramah biasa kan 60 menit. Ini udah 90. Ini saya tengok mata udah banyak yang berbayang-bayang. Angkat tangan ke atas. Ya, turun ke bawah. Ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke muka 2 kali, ke belakang 3 kali. Senam muka. Dah. Kalau masih ngantuk juga baliklah. Bisa fokus?
Ada seorang ulama, dia rajin qiyamul lail, rajin puasa sunat, ngomongnya sedikit, hajinya bolak-balik, sampai dia jadi mursyid tarekat Naqsabandiyah. Tapi dia tidak mau ketemu orang, di rumah saja. Ini cerita Syekh Hasyim Asy'ari nih. Gak mau keluar rumah, di rumah aja. Lalu suatu hari datanglah Syekh Hasyim Asy'ari ke rumah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Repun kabare ape? Ape? Keluar istrinya. Syekh Hasyim Asy'ari nanya, bojone ndi? Suaminya mana? Katanya suaminya nggak mau ketemu orang, ketuanya dalam. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, suruh suamimu keluar atau aku yang masuk ke dalam, memaksa dia keluar. Keluarlah suaminya. Kata Syekh Hasyim Asy'ari, kenapa kamu nggak mau keluar? Kenapa kamu di dalam aja? Kata dia, saya kalau keluar, saya lihat orang ada yang mukanya muka anjing, ada yang muka babi. Ini bukan saya mengada-ngada, ini dia. Mana dia tadi? Gitu ya? Ini kata dia. Akhbar faqaya balagani ra'aitun nasa ra'aitum ala ghaira suratihim. Aku melihat wajah mereka tidak seperti wajah mereka. Ra'aitu mithlal qiradah. Kulihat wajah mereka seperti monyet. Ada yang seperti binatang. Monyet itu kan binatang juga. Aku tak mau keluar karena kalau aku keluar rumah, aku lihat wajah mereka seperti monyet, seperti anjing, seperti babi. Apa kata Syekh Hasyim Asy'ari? La'alla syaitana sahara ainaika. Mungkin setan yang menyihir matamu, wa waswasa fi qalbika, yang membisik-bisikkan dalam hatimu. Apa kata setan? Kau di rumah saja supaya orang menyangka kau sekarang jadi wali. Lihat tabarruk, akhirnya mereka nanti minta barokah kepada engkau. Wa yahdu ilaika hadaya, dan mereka akan bawa hadiah-hadiah. Maka kata dia, kalau kau mau tetap selamat, tinggalkan perbuatanmu itu, keluarlah, laksanakan sunnah Rasulullah, bergaul dengan orang dibacakannya lah hadis Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia poinnya. Dia menyampaikan hadis kepada ulama, bukan kepada orang awam, kepada ulama dia menyampaikan hadis. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr bin As, inna li dhaifika 'alaika haqqan. Sesungguhnya tamumu itu punya hak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tamu. Akhirnya Syekh Kabir, ulama kiai besar tadi pun ikut ucapan Mbah Hasyim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya pun dia ikut dengan orang banyak, maka yang dilihatnya tadi pun hilang. Mana tahu nanti antum nggak pernah keluar rumah, di rumah aja. Pas keluar rumah melihat orang, itu belum tentu antum jadi wali. Bisa jadi antum wali setan. Syekh Hasyim Asy'ari mengajarkan sunnah walaupun kepada ulama besar sekali. Sikap dalam berbeda pendapat. Apakah Syekh Hasyim Asy'ari kalau berbeda pendapat lalu dia katakan, hei orang jahil, aku yang orang alim, aku pernah belajar di Masjidil Haram, aku pernah menjadi... Enggak pernah. Apa kata Syekh Hasyim Asy'ari? Haza qaulu, ini pendapat Imam Hanafi. Kebetulan dia berbeda pendapat dengan orang bermazhab Hanafi. Fa idza amila syakhsun bihadzal mazhab, kalau ada orang mengamalkan mazhab Hanafi, wa qalladahu, ikut pendapat mazhab Hanafi, wa nazara ila wajhil ajnabiyyah wa kafaiha wa qadamaiha bila syahwah li ta'lim. Kalau ada orang mengikut pendapat mazhab Hanafi, boleh melihat wajah perempuan, boleh melihat tangan perempuan, boleh melihat kaki perempuan. Kaki maksudnya dari mata kaki ke bawah. Syafi'i tak boleh, karena bagi mazhab Syafi'i kaki ini aurat. Kalau ada orang ikut mazhab Hanafi, boleh melihat wajah, boleh melihat tangan, boleh melihat dari mata kaki ke bawah, ta'lim untuk belajar, au ghairu au ursyidu ilaih, ma tambih la isma alaih, maka orang itu boleh mengikuti itu. Wa in kuntu la af'aluhu, tapi saya tidak mau melakukannya. Syekh, gimana kalau saya ikut pendapat Hanafi?
kalau kamu mau ikut pendapat Hanafi, tapi saya tidak melakukannya. Dia tak mengatakan, kalau kamu ikut pendapat Hanafi, masuk neraka kamu sama Imam Hanafi. 15. Sangat teliti dalam referensi. Ada orang nulis kitab, di situ ditulisnya gini, Faya Rabbi amilna bilutfika waqfina. Faya Rabbi amilna bilutfika waqfina. Ternyata Syekh Hasyim Asy'ari hafal syair itu. Apa kata dia? Itu syair yang kau tulis itu dicuri. Azihil abyad as-salasa masruqah. 3 bait yang ditulis itu dicuri min qasidatil Qutbil Ghaus Habib Abdullah bin Haddad. Itu ditulis dari Habib Qutbul Ghaus, wali kutub Habib Abdullah Al-Haddad. Ditulisnya syair lebih panjang lagi. Alaika bi taqwallahi fis sirri wal alan wa qalbika nazfuhu minar rijsi wad daran wa khalif hawan nafs allati qasduha siwal jam'u lid dar allati hasuhal mihan. Jadi beliau sangat teliti tentang masalah referensi. Melanjutkan mengenal kitab-kitab Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Tadi metode menulisnya, sekarang kitab-kitabnya. Pertama, beliau ada menulis kitab Arba'in. Arba'in 40. Selama ini kita mengenal ada namanya Arba'in Nawawiyah, 40 hadis yang disusun Imam Nawawi. Ternyata ada namanya Arba'in Asy'ariyah. Tapi Syekh Hasyim Asy'ari nggak pernah bawa nama-nama dia. Dia tidak angku, tak sombong, tak pernah dia bilang bacalah kitab Arba'in Asy'ariyah. Tapi kitab itu ada. Insya Allah panjang umur, sehat badan. Nanti kalau sehat badan saya mau, kitab ini udah saya tahqiq, udah saya teliti, nanti saya mau datang ketemu Gus Solah, karena kan mesti izin ahli waris. Kalau mau beliau mencetak, terjemah. Tapi bukan berarti saya mau jual buku, saya ambil keuntungan, enggak. Ada sekolah Ma'arif di Pekanbaru. Dulu sekolah Ma'arif ini SMP Sanawiyah Aliyah. Ustadz Somad, tolong tablik akbar penggalangan dana sekolah Ma'arif. Saya bilang, saya penggalangan dana ini kadang nggak sesuai, banyak pula duit untuk pentasnya lagi. Ya dana, tengok 5.000 perak. Terpikir saya cetak buku Arba'in ini, dapat izin dari Gus Solah misal, cetak, habis itu jual, hasilnya untuk membantu sekolah tak mampu. Bagus tak? Bagus. Cari orang-orang kaya yang mau ngasih modal cetak. Hasilnya kasih buku ke sekolah tuh. Buku sekolah ini kasih buku 1000 eksemplar. Kau jual, kami tak ambil keuntungan hasilnya. Kira-kira mana lebih produktif ini atau Yadana? Lebih produktif ini kan? Buat 40 hadis pilihan. Udah saya tahqiq, udah saya masuk dalam disertasi. Jadi Syekh Hasyim Asy'ari ada menulis kitab judulnya Arba'in. Man hafiza, dia mengamalkan hadis ini. Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan. Siapa yang membuat umatku hafal 40 hadis, iba'atsahu yaumal qiyamati ma'a zumratil ulama. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama para ulama. Mudah-mudahan ada di antara kita yang hafal 40 hadis dan membuat umat ini hafal 40 hadis. Nanti adakan lomba musabaqah hafalan 40 hadis untuk pelajar sekota Batam. Yang juara berangkat umroh. Setuju? Tiketnya dari mana? Nah, itulah orang-orang kaya, kasihlah tiket. 2. Muqaddimah Qanun Asasi. Jadi beliau ada menulis kitab judulnya Muqaddimah Qanun Asasi. Dicetak tahun 1418. 3. Penekanan pentingnya bermazhab 4 mazhab. 100 tahun yang lalu Syekh Hasyim Asy'ari sudah menghadapi orang-orang yang mengajak keluar dari 4 mazhab. Maka ditulisnya kitab judulnya Risalatun fi ta'akkudil akhdhi bimadzahibil a'immatil arba'ah. Risalah pentingnya bermazhab pada 4 mazhab. Orang Batam ini masih bermazhab atau udah tak bermazhab lagi? Kalau tak bermazhab, ini buku ini perlu dibaca. Perlu dibaca buku ini. Undang nanti Kiai Haji Idrus Ramli untuk mengkhatamkan kitab ini.
supaya berpegang balik pada 4 mazhab. Amin.